Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara pemasangan dari stop kontak ya teman-teman. Kita akan coba instalasi stop kontak yang biasanya itu berderet seperti ini. Ya, jadi teman-teman tuh banyak yang belum tahu ya gimana sih cara ataupun penginstalan dari stop kontak yang menempel ataupun berderet seperti ini ya. Itu banyak teman-teman juga yang bingung, banyak-banyaknya. Ini kali ini akan saya coba tutorkan ya teman-teman. Sebelumnya saya beritahu dulu ya, untuk stop kontak sendiri itu ada dua bagian, yang dimana adalah rumahan dan juga adalah bagian depan ya. Ini udah nyatu sama rumahan ya. Kita coba lepas dulu ya biar teman-teman tahu. Sekali lagi, untuk stop kontak yang seperti ini itu banyak jenisnya ya teman-teman ya. Ada yang merek Broco, Masco, terus ini merek Schneider ya, banyak. Tapi ini saya punyanya bekas ya teman-teman, jadi agak sedikit kusam atau kotor. Kita lepas dulu bautnya ya. Jadi setiap jenis ataupun setiap merek itu berbeda-beda teman-teman untuk bentuk bagian depannya atau dilihat dari tampilannya. Oke. Nah, jadi dia ada dua bagian teman-teman. Yang ini adalah bagian rumahannya ya. Ini bagian rumahan, dan ini bagian depan. Ini bagian depannya seperti ini. Ya. Jelas apa kabur atau gimana? Kita lihat. Oke. Nah, jadi begini teman-teman. Di sini ada 3 bagian ya teman-teman. Oh, maaf ya agak berdebu sedikit. Saya coba bersihkan dulu. Oke. Nah, di sini ada 3 bagian tembaga teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke. Ya. Nah, untuk posisi yang di tengah itu biasanya adalah ground teman-teman, atau biasa dibilang nih kabel yang berwarna hijau ya untuk bagian tengahnya. Biasanya untuk kabel bagian tengah itu adalah kabel yang berwarna hijau atau ground ya, atau biasanya itu adalah untuk ke body ya, ke body elektronik biasanya. Sedangkan untuk di antara kiri dan kanan itu bebas ya, mau netralnya warna biru ataupun pasanya warna coklat ya. Pasa itu biasanya orang bilang itu plus, sedangkan untuk netralnya yang tidak ada listriknya itu adalah min. Itu sembarang bolak-balik tidak masalah ya. Jadi ini ada 3 nih. Ataupun yang bagian tengahnya tidak dipakai teman-teman, itu tidak apa-apa karena itu hanya sebuah ground. Tetapi banyak juga yang menggunakan, ada juga sebagian teknisi yang tidak menggunakan. Apabila menggunakan ya, teman-teman memakai 3 kabel seperti ini ya. Ini sepertinya kabel ukuran 3x2,5 ya, besar ya soalnya 3x2,5. Ini ya, dia ada 3 kabel nih, biru, coklat, dan juga hijau strip kuning kayaknya nih ya. Ada pula teman-teman teknisi juga yang pakai kabel 2 ya teman-teman, yang seperti ini ya. Ini 2x1,5. Yang tadi 3x2,5 atau 1,5, yang ini adalah 2x1,5. Ini dari besarnya kelihatan ya. Nah, biasanya sih tergantung dari teknisi dan juga mandornya ya, pengennya yang gimana atau dananya cukupnya semana untuk instalasi ya. Oke. Nah, kita akan coba cara untuk membolonginya seperti ini ya. Untuk setiap modelnya ya, itu ada mereknya banyak sekali teman-teman. Ini ada yang merek apa ini? Merek Bosch. Ini merek apa nih? Merek apa nih? Hero. Ya, beda-beda ya. Jadi beda-beda. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada kotak-kotak nih. Itu kotak-kotaknya bisa teman-teman pecah ya. Istilahnya tuh dibolongin lah seperti ini nih. Teman-teman cukup congkel seperti ini ya. Ini congkel. Tentukan dulu ya posisinya mau gimana, mau begini apa begini ya, sesuai. Jadi tetap posisi 2 bautnya tetap seperti ini ya.
posisinya mau seperti ini, berarti kabel yang harus dibolongin adalah di sebelah sini ya. Kita bolongi sebelah sini ya. Ini ada 2 ya. Ini kita congkel seperti ini. Ini memang khusus disediakan teman-teman dari pabrikan sana agar kita bisa menentukan mau dibolongi bagian atas seperti ini atau di sebagian samping. Ini teman-teman bisa pukul pakai obeng ya. Setelah dicongkel seperti ini bisa dipukul pakai obeng ataupun bisa dipukul pakai tang ya. Mejanya kayaknya getar banget kalau dipukul ya. Biasa saya pukul ya kalau di lantai. Biasanya saya coba pukul dulu di lantai ya, soalnya mejanya goyang teman-teman, meja tua soalnya. Ini ya, kita bolongin. Nanti dia akan tembus di sebelah sini teman-teman. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat lubang kabel itu lewat, jadi kabel itu tidak kelihatan ya, disediakan lubang. Kita bolong lagi sebelahnya. Oke, tembus ya. Kira-kira aja teman-teman mau lubangnya sebesar apa. Kalau mau kecil juga nggak masalah sih. Semakin besar lubangnya itu dia semakin kabel itu dapat masuk ya. Jadi nanti fungsinya itu buat kabel seperti ini masuk sini teman-teman ya. Fungsinya itu seperti itu. Apabila sudah ya, kita coba praktekkan menggunakan kabel ini ya. Kita panjangin dulu, panjangnya seperti ini. Nah, misalnya kita mau dari bawah nih, misalkan di tembok nih ya, kita pinggirin dulu ya. Misalnya ini tembok nih, kita mau dapat arusnya dari bawah misalnya, berarti kan ini bawah nih, jadi kabel arus itu masuknya dari bawah sini teman-teman. Ataupun ada juga yang dari tembok nih, udah dalam tembok nih, ini bisa dibolongin teman-teman. Bagian tengahnya ini bisa teman-teman bolongin ya. Biasanya tuh udah ada nih seperti ini. Ini udah ada bagian buat diketok kan. Bisa kita getok, saya getok dulu ya sebentar. Nah, kita bolongin seperti ini teman-teman. Ini dia sudah disediakan memang teman-teman, jadi tinggal teman-teman getok aja ataupun dipukul pakai obeng nih. Nah seperti ini. Jadi ini misalnya dari tembok nih udah keluar kabel, jadi kabelnya tinggal begini aja teman-teman. Nah tinggal begini. Nah jadi tidak memakan ataupun mempertahankan nilai dari kerapian. Biasa begini sih dari tembok ya. Kita coba berangan-angan dulu. Nah setelah begini kan kita pakai 2 kabel nih teman-teman. Berarti nanti yang dipakai di sini adalah bagian kiri dan kanan ya. Jadi yang tengah tidak dipakai kecuali kita memakai 3 kabel ya, yaitu memakai ground juga. Karena kita memakai 2 kabel, jadi kita kendorin dulu ya. Ingat dikendorin ya, bukan dilepas. Dikendorin. Sudah kendor ada selanya, dimasukin lah sembarang, mau yang biru di kanan atau biru di kiri. Nah kita pasang dulu, kencangin. Kita kencangin lagi sebelahnya. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini untuk satu stop kontak yang di tembok ya. Biasanya sih satu ini biasa untuk kulkas ya ataupun mesin cuci. Nah tapi untuk di ruang tamu ataupun di tempat-tempat tertentu biasanya dia harus memiliki banyak ya, baru gandeng gini 3, 4, 5 bahkan sampai 7 ya kan mungkin. Nah itu caranya kita bolongin tadi ini teman-teman. Ini gunanya nanti ya. Jangan dipasang dulu ya, jangan dipasang dulu. Kita cari kabel dulu teman-teman.
saya cari kabel ini dulu deh yang jangan ini saya beri contoh aja ya teman-teman. Untuk kabelnya bisa dipakai 2 kali 1,5 ataupun ukuran 1,5 ya untuk kabel tunggal begini. Ini 1,5 ini ya, atau untuk beban yang berat nanti bisa dipakai kan 2,5 ya teman-teman. Kita ukur semaksimalnya aja lagi. Nih saya ukur sebegini, saya potong, kita potong ya. Nih kita bagi 2. Saya beri contoh aja teman-teman, jadi biar cepat kabelnya kita kasih yang kecil aja. Tapi untuk instalasi rumah jangan dipakai kabel yang kecil seperti ini ya. Ini kecil banget, ini kayaknya 0,5 mili. Pakainya yang 1,5 ataupun 2,5. Nah, bagaimana caranya biar bisa digandeng 2 ya? Bagaimana caranya? Ya, berarti kita buka lagi satu teman-teman. Kita buka satu ya. Kita buka lagi satu. Ini pencahayaannya ngeblur terus nih. Nah, misalnya kita mau gandeng 2 nih, yang tadinya 1 kurang misalnya. Kan kalau dipakaikan colokan yang T itu kan takut kebakar tuh. Nah, kita pakaikan ini lagi, kita tambahin. Kita nanti bakal ngeparalel ya, ngeparalel. Kita taruh dulu ini ya. Ingat ya, untuk penyambungan kabel di SK ini harus kuat bautnya teman-teman. Nah, sama ya seperti yang tadi. Kita lihat dulu. Ini posisi bautnya nih ya, harus begini teman-teman. Ya, harus begini. Jadi nanti colokannya itu seperti ini. Nih. Ya, colokannya seperti ini. Jadi kan nanti kalau ada yang buat kayak ke bawah tuh colokannya dihadapnya ke bawah, bukan hadap ke samping kayak gini teman-teman. Kalau dia ke samping takutnya dia nyenggol yang sebelahnya ini. Nih, dia nyenggol yang sebelah sini, makan daerahnya sini, jadi harus ke bawah begini ya. Tapi suka-suka teman sih, tapi bagusnya sih banyak orang pakai yang hadap ke bawah begini ya, karena kita lihat lubangnya di mana. Ini kan sudah seperti ini nih, pengen kita tambah begini ya kan. Nah, ini sudah kita bolongin, tapi ini belum ada lubangnya. Kita bolongin lagi teman-teman, bagian kiri dan kanan ya. Ini atas dan bawah, ini kiri dan kanan. Kita bolongin lagi bagian yang ini. Enak aja teman-teman, karena udah disediakan ya lubang-lubangnya, jangan lupa. Jadi yang bolongin dosa jangan di sini ya teman-teman, pecah dia. Dia harus di lubang-lubang yang sudah disediakan. Ya. Saya pukul lagi dulu di lantai. Agak keras ya teman-teman, tapi tidak apa-apa ya. Ini pecah, salah pukul karena mungkin juga udah rapuh juga ya, dari bentuknya juga udah rapuh. Ini bisa kita bolongin satu ataupun dua-duanya teman-teman, tergantung masuk kabelnya berapa. Kalau masuk kabelnya banyak biasanya tuh kalau ada saklarnya ya, nah itu bisa sampai 3-4 kabel yang masuk. Kita karena pakai 2 kabel ya, kita pasang sekarang begini teman-teman. Ini kan sudah kita pasang nih 2. Ini kita kendorin teman-teman, kita kendorin, masukkan kabel satunya yang tadi. Tapi ingat ya, pakai kabel yang standar ya teman-teman. Saya cuma memberi contoh ini. Kita kencangin, harus kencang ya. Ini dalam posisi tidak ada listriknya teman-teman. Kalau ada listriknya teman-teman harus hati-hati ya. Ini ya, sampai dia ditarik keras ataupun tidak copot, dia tarik gini. Udah, sebelahnya lagi kendorin kan. Nah, udah kuat. Terus kita masukkan teman-teman lubang ke lubangnya ya. Lubangnya di sini tadi ya, yang di samping. Atur dulu posisinya bagaimana. Masukkan 1,
masukkan satu lagi ya, seperti ini. Kalau sudah, ini tutup, set. Ya, ini udah ditutup nih, yang penting udah keluar 2 seperti ini. Yang 2 tadi kita masukkan. Oh, ini lubangnya bawah ya, terbalik. Sebentar ya, terbalik teman-teman lubangnya. Lubangnya bagian bawah. Bentar ya, saya potong-potong dulu. Ini ya bagian bawah ya. Jadi dia harus setara teman-teman untuk lubangnya. Jadi dia biar presisi ya. Kalau lubangnya di bawah, ya di bawah lubangnya. Kalau di atas, ya di atas. Ya. Nanti posisinya ini udah teman-teman pakuin di tembok ya, ataupun di dalam dinding. Itu harus udah dibolongin ya. Nah, setelah seperti ini, nah sejajar ya teman-teman. Sejajar kan? Tuh. Dia sejajar teman-teman seperti ini. Jadinya seperti ini. Kita baut dulu ya biar teman-teman tidak bingung. Kita baut satu dulu ya, biar kelihatan jadi gitu. Nah kan seperti ini nih teman-teman. Udah jadi 2. Kita pasang lagi. Kita ambil yang kiri kanan. Untuk yang tengah, karena kabelnya cuma 2, yang tengah nggak usah, karena ada tengah itu ini teman-teman. Bagian tengah ini itu adalah ground ya. Saya tidak pakai karena saya pakai kabel 2, kecuali saya pakai kabel 3 seperti ini. Kita pasang lagi di kiri dan kanan. Nah, ini untuk kabel ini harus di kiri dan kanan ya teman-teman. Tidak boleh kiri dan tengah, kanan dan tengah, ataupun jadi satu seperti ini, tidak bisa. Kalau saya disuara seperti ini, dia bakal meledak tuh gitu, keluar percikan api. Harus kiri dan kanan. Kencang sudah, kita pasang. Nah, jadinya presisi kan, sama-sama ke bawah lubangnya. Nah, kalau seandainya teman-teman mau nambah lagi 3 colokan, gampang, tinggal cari 2 kabel ya, 2 kabel seperti tadi. Nah, ini dikendorin, nanti kabelnya disambungin lagi. Nih, ini kabel, nanti ini lagi kabel, sama, prosesnya sama teman-teman. Sambungin lagi, sama. Yang penting dia posisinya sama teman-teman. Ya harus ngambil kiri dan kanan, baru itu bisa nyala teman-teman. Kalau sudah begini tinggal dibaut. Nah, tinggal dibaut dan jadilah. Sudah menginstalasi. Nah, ini untuk yang ada lubangnya. Biasanya ini ada tutupnya teman-teman, kecil, jadi dia tidak kelihatan bautnya. Karena ini bekas saja, jadi udah kebuang mungkin ya. Nah, untuk penginstalan ke dinding ya teman-teman, bisa yang dinding teman-teman yang bobok tuh kan, yang udah ada lubangnya, tinggal dimasukkan terus disemen. Itu bisa ya. Jadi dipaku dulu nih. Ini ada khusus lubang-lubangnya nih. Ini lubang. Ini bisa dipaku, bisa dipecah, bisa dibolongin pokoknya. Buat paku biar dia nempel di tembok seperti ini, tidak gerak kiri kanan. Ini juga ada, sama, semuanya ada teman-teman. Nah, untuk itu jangan lupa, saya ingatkan lagi ya, jangan lupa ini dibolongin sesuai dengan instalasi yang ada, yang atas ke bawah, ada yang kiri ke kiri, ada yang ke kanan, ya kan? Itu tergantung seleranya teman-teman mau gimana. Nah, untuk yang ini, untuk yang instalasi 2 kabel ya, 2 kabel oke ya. Kalau belum paham nanti bisa komen biar saya jawab satu persatu. Untuk perumahannya, untuk yang di luar tembok, tinggal taruh begini, paku ujung 2 juga nggak apa-apa teman-teman. Ujung kanan 1 atas, satunya lagi di bawah, itu sudah kuat ya. Tinggal teman-teman ratakan lurusnya aja lagi. Untuk yang timbul ya, untuk yang ke dalam di semen, itu harus teman-teman luruskan lagi bobokannya. Sekarang kita bongkar yang 3 kabel ini teman-teman. Ini merek Masco ya, berbeda ya nih. Dari bentuknya udah berbeda ya. Ini udah kelihatan baut. Dia biasa nutupin putih-putih, biasanya bulat di sini. Karena udah nggak ada ya. Tapi nggak apa-apa. Untuknya Masco, nih bautnya ada, sama posisinya di kiri dan kanan, sama. Tapi cara bukanya teman-teman udah tahu nggak? Cara bukanya itu dicongkel di ujungnya sini teman-teman. Nih, ada covernya, dia lebih elegan lah, lebih enak buka bautnya. Kalau ini nanti dicongkel di sini teman-teman. Habis itu dicongkel. Kalau dia jelek nggak bisa dipasang lagi, jelek jadinya.
Ini udah ada bautnya nih, kita lepas kiri kanan. Ini merek Masco ya, kiri kanan kita lepas. Kita lepas. Nah ini bentukan dalamnya teman-teman. Nih sama, dia 3 tuh, cuma dia bentuknya agak beda. Ini yang tombol yang dicolok. Ini baut luar, ini bautnya di dalam. Enggak, ini ibarat kata nggak ada covernya ya. Ini ada covernya. Nih untuk yang di tengah sama, di tengah ground. Ini ground kabel warna hijau ya, kabel warna hijau. Yang kiri kanan itu mau biru mau coklat, netral atau pasa itu sembarang, yang penting kencang ya. Nih ditarik nggak lepas nih. Ini ya kencang teman-teman, jangan sampai ada kendor. Takutnya kalau kendor tuh dia bisa meleleh. Rumahannya ini bisa meleleh karena ada yang terbuat dari plastik ya, plastik khusus dia. Sama aja untuk instalasinya. Ini untuk 3 kabel, ini untuk 2 kabel. Kalau 2 kabel ini nanti disambung lagi paralel ke sebelahnya, stop kontak sebelahnya. Kalau yang 3 kabel ini 3-3-nya ngikut kayak gitu. Jadi ini dari kabel listrik nih, ini ketiganya kayak gini. Nah kayak gitu, bedanya kayak gitu teman-teman ya, untuk 2 kabel dan 3 kabel. Sembarang teman-teman mau pakai gimana ya. Dan untuk cara bukanya pun beda, ini lebih bagus ya, ada coverannya dan lebih mudah, tinggal klik udah kepasang. Beda dengan hal ini ada congkelan bautnya kecil. Kalau buka ininya lebih enak, tinggal congkel ujungnya terlepas. Oke, semoga video kali ini bermanfaat ya, bagaimana cara membuat stop kontak yang berjarak banyak ya. Ya apabila ada yang masih bingung bisa coba teman-teman tanyakan, nanti biar saya bantu jawab di komen. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.